Gangster ini terlalu keren. Hanya karena cinta, adik cantik ini diculik di pesawat pribadi. Beri aku 365 hari. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu mencintaiku. Jika tahun depan kamu masih tidak mencintaiku, maka aku akan melepaskanmu. Tuntutan pria itu sewenang-wenang dan tidak masuk akal. Laura menolak untuk menyerah. Apakah menurutmu melakukan ini bisa membuatku mencintaimu? Jalang sepertimu telah membuat kesalahan besar. Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kamu mencintaiku. Laura tak berdaya. Hari itu, dia berbaring di bawah sinar matahari. Massimo ingin membawanya keluar. Laura bilang, aku tidak mau kemana-mana. Mereka berdua pergi ke mall. Laura tidak keberatan dengan pilihannya. Suka atau tidak suka, beli semuanya. Kehidupan orang kaya memang seperti itu. Sementara Massimo tidak memperhatikan, Laura menyelinap pergi. Dia ingin lepas dari kendali Massimo. Saat itu, dia bertemu dengan dua polisi. Laura memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari meminta bantuan. Seseorang menculik saya, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Selamat pagi Pak Massimo. Gadis akhirnya mengerti, di pulau yang indah ini, tidak ada yang berani menghadapi pria di depannya. Perlahan, ketika Laura mengira dia akan marah, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus mengganti sepasang sepatu. Gadis itu tidak mudah ditaklukkan. Bukannya aku setuju untuk tidak menyentuhmu. Dan begitu juga denganmu. Aku bukan orang mesum seperti yang kamu kira. Laura hanya tersenyum mendengarnya. Rencana balas dendamnya juga dimulai. Jika menjadi cantik juga merupakan kejahatan, maka dia akan melakukan kejahatan besar. Untuk menantang pemimpin geng ini, hapus riasan yang sengaja dibuat cantik. Dia pergi ke klub malam, di mana dia berbicara tentang pekerjaan, dan berpura-pura merayu seorang pria di sana. Siapa yang mengira bahwa dia mengira pria itu benar-benar memperkosa Laura? Pada saat ini, kegilaan menyerbu. Gadis itu tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana. Dia memicu perang antara dua klan yang kuat. Manajer ingin menyingkirkan Laura, dan meminta pihak lain untuk memaafkannya. Begitu Massimo mendengarnya, dia langsung marah. Dia harus menjaga kata-katanya. Saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Maaf, saya tidak mengharapkannya. Ya, Anda tidak bisa. Apa yang akan terjadi? Aku akan membunuhnya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku benar-benar akan membunuhnya. Aku menemukan cara untuk menghadapinya. Siapa sangka, Laura akan membuatnya marah, dan berakting di depan pacarnya. Kamu memaksaku. Sekarang kamu menyalahkanku. Sudah cukup. Menjauh dariku. Dan Laura dengan marah naik ke atap kapal. Massimo melihat ini, dan mengejarnya. Tetapi tidak bisa menarik tangan Laura. Dia melompat ke laut setelah gadis itu. Ketika dia menyelamatkan Laura ke darat, dia menemukan kepribadiannya yang tidak biasa. Dia membuat Massimo semakin mencintainya. Massimo tidak tahu harus berbuat apa untuk berbuat baik. Sekarang dia telah menyelamatkannya. Syukurlah dia masih hidup. Mengapa kamu begitu keras kepala? Kamu harus mengerti, aku tidak akan seperti itu lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu. Melihat Massimo begitu tulus, Laura berpikir, dia akan melindungi dan mentolerirnya di masa depan. Dia akhirnya jatuh cinta. Kamu tidak perlu 365 hari. Mengapa begitu? Karena aku sudah mencintaimu. Mereka menghadiri acara pernikahan. Di sana, Massimo pertama kali melihat orang tua Laura. Tolong jangan beritahu mereka apa yang aku lakukan. Jadi apa yang kamu ingin aku katakan? Aku juga tidak tahu bagaimana berimprovisasi. Laura, rambutmu sangat indah. Ibu bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya seorang bos gangster. Apa yang kamu inginkan dengan putriku? Aku ingin hidup bersamanya selama sisa hidupku.
Laura menangkap bunga pengantin wanita. Dia mencoba gaun pengantin wanita. Dia akan menikah dengan Machimo di pulau yang indah. Aku ingin membesarkan anak-anak denganmu. Melihat Laura begitu bahagia, sahabatnya itu memeluknya dalam-dalam. Di jalan pulang, Laura berbicara dengan sangat manis kepada Machimo. Sayang, sudah berapa lama kamu mencoba pakaian? Itu membutuhkan banyak waktu. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Saat itu, asisten menerima kabar buruk. Seseorang ingin membunuh Laura. Dia segera menelepon Machimo, tetapi tidak dapat menghubunginya. Ketika Laura dan mobil sahabatnya melewati terowongan, mereka tidak pernah terlihat lagi. Dia menelepon Laura, tapi tidak diangkat. Ketika asisten bergegas mencari Massimo, dia sepertinya sudah mengerti semuanya.